semua dari wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Pada malam hari ini kami sengaja mengundang rekan-rekan untuk memberikan klarifikasi mengenai ada beberapa pertanyaan tentang penahanan yang telah dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan terhadap tersangka Raden Indrajana. Nah, penahanan ini dilakukan atas respon terhadap laporan kami, itu yang langsung dilaporkan oleh klien kami Bu Keila, yaitu mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pasal 44 Undang-Undang PKDRT dan pasal 335 KUHP. Nah, laporan itu kami buat tanggal 24 September 2022. Kemudian baru mendapatkan respon yang positif, yaitu dengan proses pengembangan proses yang dilakukan oleh Polres pada akhir Desember. Nah kemudian terus langsung dilakukan visum, dilakukan kemudian dilakukan asesmen yang keempat waktu itu terakhir. Nah, dari hasil visum dan asesmen ini kemudian Polres Jakarta Selatan menetapkan tersangka terhadap saudara Raden Indrajana. Kelanjutannya adalah setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat kemarin, langsung pihak penyidik melakukan penahanan terhadap Raden Indrajana. Mungkin teman-teman bertanya, ada beberapa juga yang bertanya kepada kami bahwa perkara yang dilaporkan ini kan hanya perkara kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Ya kan? Kok bisa ditahan gitu? Ini mungkin teman-teman lupa bahwa laporan polisi yang kami buat itu adalah tentang pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, junto juga ke pasal 44 PKDRT. Pasal 44 PKDRT itu ancaman hukumannya 5 tahun. Kemudian junto lagi ke pasal 335 KUHP. Artinya penahanan ini real, wajar, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun yang kita laporkan. Jadi tidak ada yang aneh dalam masalah penahanan ini. Di samping itu, ditahan atau tidak ditahannya seorang tersangka itu adalah hak subjektif dari penyidik. Di antaranya penyidik melihat sampai sejauh mana itikat baik daripada si terlapor ini, tersangka ini. Nah, untuk Raden Indrajana kita sama-sama mengikuti, beberapa kali dipanggil dia tidak hadir sampai panggilan yang mundur sampai 3 kali kalau nggak salah saya. Sampai 3 kali pemeriksaan itu mundur itu. Nah, bahkan di upaya terakhir yang akan dilakukan oleh penyidik adalah penyidik akan melakukan upaya paksa berupa penjemputan apabila dia tidak hadir. Makanya hari Jumat itu dia langsung hadir itu. Tetapi itu tadi bahwa pasal yang kita laporkan ini adalah pasal yang menyangkut pada tindak pidana yang ancaman hukumannya salah satunya di atas 5 tahun. 5 tahun. Maksimal 5 tahun.
Sampai di sini mungkin teman-teman nanti ada yang bertanya, silakan. Klarifikasi kami cuma mengenai itu, mengenai penahanan, apakah ancaman hukuman di bawah 5 tahun bisa ditahan atau tidak. Nah, kalau mengenai PKDRT-nya, kalau mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak yang di pasal 76C, ya, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, maka ancaman tertingginya 3,5 tahun penjara ditambah 1/3 karena orang tuanya yang melakukan terhadap anaknya. Ya. Pasal ini mengindikasi bahwa undang-undang sangat mengkhawatirkan perlakuan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh siapa saja. Makanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan undang-undang khusus. Banyak persoalan-persoalan khusus yang ada di sana. Salah satunya adalah undang-undang ini sangat melarang apabila orang tua justru yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Makanya apabila kekerasan itu dilakukan oleh orang tuanya kepada anaknya, ancaman hukumannya ditambah 1/3. Gitu. Jadi, kalau menurut saya proses penyelidikan, proses penyidikan, kemudian sekarang dilakukan penahanan terhadap saudara Raden Indrajana selaku tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan tidak ada yang aneh. Semuanya berjalan normal seperti biasa. Ya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, apakah ini menjadikan Mbak Kela itu puas dengan mantan suami ditahan? Saya dulu. Dalam hal ini bukan masalah puas atau tidak puas, tetapi yang terpenting adalah kita melakukan penegakan hukum yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Bapak coba bayangkan apabila orang tua terus-menerus melakukan kekerasan terhadap anaknya tanpa ada filter yang mengawasi itu, apa jadinya anak-anak generasi mendatang di negara kita ini yang selalu diberikan kekerasan-kekerasan. Ya. Ini juga jadi cermin bagi kita. Bukan tidak mungkin anak-anak kita yang ada di luar sana yang ikut tawuran, kemudian yang ikut gangster dan lain-lain sebagainya itu. Coba kita perhatikan backgroundnya bagaimana, perlakuan orang tuanya terhadap mereka. Nah, ini yang harus wajib untuk dihindari. Makanya undang-undang ini menggariskan ya bahwa perlindungan terhadap anak itu mutlak harus dilakukan. Nah, itu juga lah yang mendorong kami kemudian di Bu Kela kita membuat laporan polisi terhadap tindakan-tindakan si tersangka ini, karena semakin hari sudah semakin bertambah itu emosionalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan. Makanya udah berapa kali Mas Indra ini melakukan penganiayaan terhadap anak? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kejelasan yang terakhir itu kan berjalan dari 2001 sesuai dengan pelaporan di Polres Metro Jakarta Selatan 2001 sepanjang 2001 sampai 2022. Itu yang terparah berarti yang kemarin itu ya? Apa sebelumnya? Enggak, sebelumnya ada yang lebih parah lagi. Namun kekerasan yang kami laporkan itu yang terjadi terakhir di bulan September. Kenapa akhirnya ingin melaporkan itu kemarin? Kenapa bulan dari dulu? Laporan itu tidak sengaja kita membuat surat kehilangan ke kantor polisi untuk surat kehilangan kan gitu, sangat ribet seperti sekarang.
dan kami banyak pertimbangan. Namun setelah kejadian bulan September itu kami sudah tidak ada alasan lagi, karena untuk keamanan anak-anak juga kan, karena saya harus bekerja. Saya nggak bisa tinggalin anak dengan tidak ada keamanan di rumah gitu kalau beliau masih berlaku kasar. Tapi untuk saat ini anak-anak sudah tahu belum update terakhir lihatnya tadi? Sudah. Anak-anak tenang ya, mereka tenang. Dan untuk tenang. Iya, tenang aja. Berarti kan orang yang menyakiti mereka walaupun ayahnya sendiri sudah mendapatkan hukuman. Anak-anak apa sih harapannya? Yang mereka tahu kan orang salah harus dihukum. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk memberikan pandangan cermin untuk mereka walaupun mereka itu sekarang korban, jangan sampai jadi pelaku ketika mereka dewasa nanti. Dampak penganiayaan itu juga di apa ke Mbak atau dampak dari kekerasan itu menjadi trauma sendiri buat Mbak Kaila sama anak? Tentu saja, itu bukan hal yang mudah untuk kamu. Sedikit tenang, namun perjalanan ini kan masih panjang. Mbak, pas tadi lihat rilis suaminya ditahan, apa sih perasaan yang Mbak Kaila rasakan saat itu? Karena kan prosesnya juga udah nggak akan, dan baru hari ini ditahan oleh polisi. Agak belum sedikit ya. Ada yang saya syukur nggak sih? Berkah dorongan. Bersyukur luar biasa, karena ini bukan waktu yang singkat ya. Dan sudah kami lakukan prosesnya itu dari bulan September pelaporan kami sampai Desember baru berjalan, itu luar biasa. Trauma, penuh dengan tekanan, sedikit lomba, alhamdulillah. Ini kan udah ganggu psikisnya anak-anak juga dan Mbak Kaila juga. Melakukan terapi dan juga untuk memperbaiki. Saat ini belum ada. Nanti ya mungkin sudah agak tenang baru saya bawa anak-anak untuk terapi. Mbak Kaila, saya melihat Rona sedih, ada air mata. Bisa dijelaskan atau digambarkan kesedihan yang tergambar di wajahnya Mbak Kaila? Nggak komen ya Pak ya, mohon maaf. Saya susah bicaranya. Tapi apresiasi Polres Selatan ini di bulan September sekarang. Ya. Kami atas nama penasihat hukum dari Bu Kay dan anak-anaknya selaku pelapor menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan dan jajarannya, termasuk juga penyidik-penyidik yang telah bekerja semaksimal mungkin, khususnya penyidik pada PPA, yang mana sudah memberikan yang terbaik untuk kami sesuai dengan apa yang kami laporkan. Memang perjuangan ini tidak mudah karena yang kita hadapi juga seseorang yang punya keinginan juga untuk menyelamatkan dirinya tentu ya kan. Nah, oleh karena itu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari Polres Metro Jakarta Selatan, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan tambah sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Boleh dijelasin saat itu barang bukti yang diberikan apa aja sih yang dibawa saat itu ya? Barang bukti yang kami berikan itu antara lain adalah yang pertama rekaman-rekaman video ya. Pada saat si tersangka ini melakukan aksinya, kemudian alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak itu ya, dan barang-barang yang dilempar-lempar oleh tersangka kemudian kena ke anaknya. Itu yang dari kami, kemudian yang dari penyidik itu ada berupa visum dan hasil asesmen dari P2 TP2A. Itu sementara. Dan saya rasa itu sudah cukup ya. Sudah
sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam KUHP. Itu visum dilakukan setelah kejadian berapa lama mungkin jarak dari kejadian Gini, memang ini kan berawal dari kehidupan rumah tangga, ya kan? Kehidupan rumah tangga itu, ya seperti juga yang kita alami bersama, ada turun naiknya. Kadang-kadang ribut, kadang-kadang kemudian damai, tetapi ribut lagi dan damai lagi. Nah, ini dianggap wajar dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi dalam perbuatan pidana itu dinamakan perbuatan berlanjut dia. Dia melakukan bulan ini, kemudian bulan depan aman, bulan depannya lagi melakukan lagi, aman lagi, melakukan lagi. Ini perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Jadi bukan hal yang sepele. Kalau kita melihat kepada kehidupan berumah tangga, ini dianggap sepele. Makanya begitu kejadian dan besoknya damai, tidak ada proses. Tetapi begitu kejadian ini berulang lagi, sehingga anak-anak merasa teraniaya mental, fisik dan mentalnya, makanya pada saat itu kita laporkan. Memang pada saat kita melaporkan itu sudah tidak mungkin lagi divisum. Nah, akhirnya pada saat akan ditingkatkan kepada proses penyidikan, dilakukan visum. Apa yang divisum? Bekas-bekas luka yang pernah terjadi. Oke. Itu yang diambil. Beberapa pekan lalu sebelum Indra ini dijadikan tersangka, saya sempat bertanya pada beliau, katanya kejadian itu sudah lama. Terus pasca kejadian itu dia nunjukin saya itu foto-foto kalau dia tuh sudah akrab lagi dengan anak. Mungkinkah memang dia bilang sih itu pelajaran buat anak ya, bukan ada unsur kekerasan. Mungkin dari Kak Evelyn tanggapannya seperti apa Pak? Dari tanggapan yang tadi saya bilang, benar nggak apa yang dia bilang itu? Itu di bank post foto ya yang beliau posting di Instagramnya beliau. Betul. Itu hanya pencitraan saja kok ketika itu ya, karena kami juga tidak membuka status kami sudah bercerai itu sudah lama, baru setelah pelaporan aja saya buka. Padahal saya kan sudah bercerai dengan beliau 2019. Oh, itu banyak cerita sekali di balik foto itu. Tidak senyuman saya gitu kan, keceriaan anak-anak tidak seperti yang ditampilkan di situ. Kami ada cerita sendiri. Bisa ngobrol ada momen haru bahagia. Pak Indra memposting ada saat lebaran kemarin. Itu kan pembelaan diri ya, karena yang sebetulnya pada saat lebaran itu kami tidak bersama juga. Saya berlebaran dengan anak saya. Baru hari ketiga lebaran ya, beliau ketemu dengan anak saya. Ya, saya juga harus mendampingi anak ya, demi anak gitu, bukan berarti kami sebuah keluarga yang utuh, bukan. Mbak, saat melakukan itu spontan atau gimana sih Mbak? Saat melakukan KDRT ke anak itu spontan aja asal dengan kata-kata apa saja? Lengkap dengan kata-kata, tindakan. Tapi anaknya itu melawan atau gimana itu? Anak saya seringnya tidak melawan ya, namun ya kita aja deh gitu kan, jangankan anak kecil, kita aja sebagai orang dewasa kalau terus ya dihantam begitu, apakah mau diam? Tapi dari Mbak sendiri anak itu bandel atau enggak? Biasanya kan kalau orang tua melakukan itu anaknya bandel atau apa? Enggak. Ya mungkin bisa dilihat ya, anak saya kan mungkin rekan-rekan wartawan juga sudah pernah melihat ya anak saya begitu santunnya, anak yang nice gitu kan, sholatnya rajin, dan beliau anak-anak saya itu anak yang cerdas, terutama Kelvin. Di sekolah aja sampai dia menjadi ketua kelas, dia berprestasi, the best student ya kalau di sekolahnya itu best student. Tapi Indrayani itu punya penyakit gimana sih Mbak? Saya kurang tahu ya masalah itu, saya kurang tahu. Apakah mempunyai sifat emosionalnya kan? Karena memang komunikasi kami juga, kalau saya kan teman saya banyak gitu, kalau beliau kan memang temannya juga sedikit, hanya terbatas ya lingkungan bekas teman sekolah dan teman kantor. Kalau saya kan memang senang berkawan ya, jadi saya selalu membuka.
Namun kalau beliau sama saya tuh agak tertutup ya memang. Komunikasi kami tuh tidak berjalan baik. Berarti sejak 2019 itu memang sudah bisa rumah ya? Sudah. Sudah ya. Anda Tapi masih bolak-balik ke apartemen ya. Saya tidak menutup anak-anak untuk bertemu ayahnya. Mbak Ella, ada teror sendiri nggak sih dari keluarga mantan suami saat Mbak Ella melakukan pelaporan kepada Teror secara langsung tidak. Karena saya juga tidak ada komunikasi dengan keluarga beliau. setelah rilis tadi itu adakah bentuk penyesalan dari pihak mantan suami yang mencoba melindungi via kuasa hukum atau Sama sekali belum ada penyesalan yang kami lihat ya. Kemarin juga salah satu dari keluarga saya sempat tengok ya beliau di Polres. Belum ada penyesalan, itu belum ada. Masih tetap bersikap ke kalau beliau itu tidak salah. Oke lah, berarti setiap melakukan kekerasan kepada anak ataupun bencana tidak ada permintaan maaf setelah Sama sekali tidak ada. Ya kalaupun di media saya meminta maaf kepada anak-anak saya gitu kan, saya telah melakukan kekasaran kepada mereka gitu kan. Ya dia memang minta maaf dulu, tapi minta maaf untuk menghujat. Betul seperti itu kan, yang mungkin rekan-rekan media juga memantau ya Instagramnya beliau. Kalau kalau misalkan ada penyesalan, tidak mungkin terus ada pembelaan diri. setelah melakukan itu berarti langsung pergi aja atau setiap Mbak, ketahuan yang dia melakukan dia itu selama berapa tahun sih Mbak menjalankan rumah tangga? Baru ketahuan bahwa dia itu suka melakukan kekerasan. Kalau kepada sayanya sih dari awal ya, 1 minggu setelah kami menikah ya. Kak, peran anak dalam kasus ini apa sih? Mungkinkah dia sering ngadu setelah mendapat kejadian itu atau memang dari uploadannya aja? Kayak yang tahu nih. Banyak ya, banyak. Ngadu, cerita atau gimana? Anak saya nggak banyak cerita, namun kan seorang ibu bisa melihat, bisa merasa apa kondisi anak seperti apa. Pernah melihat dengan mata kuasa ini? Banyak yang mau. Sehingga kalau yang dampaknya yang betul-betul terlihat dan terasa itu kepada anak saya yang kedua, Kenneth. Dia jadi dia tidak mau ketemu dengan orang, tidak mau keluar rumah, saya ajak pergi makan gitu, dia tidak mau. Kenneth itu, Om juga tahu ya. Mbak, seandainya dia minta maaf, Mbak akan cabut kasus ini nggak Mbak? Pelaporan ini kan bukan pelaporan yang pertama kali ya. Waktu itu juga pernah terjadi di 2014 Polda Metro Jaya. Jadi ini pelaporan yang kedua. Di 2014 itu tidak ada perubahan juga kan, sampai berjalan tahun kan tidak ada. Jadi kali ini yang mohon maaf, kami tidak akan melakukan ada perdamaian. Tetap proses lanjut Mbak ya? Lanjut. Insya Allah demi keamanan dan psikis anak jangan sampai terus semakin rusak. untuk kegiatan anak-anak sendiri sekarang apakah bersekolah atau Ya anak-anak sejak kejadian ini kan sudah berapa bulan memang di rumah ya, tidak sekolah. Terpaksa harus stop dulu sekolah. itu karena Trauma, bullying gitu kan banyak sekali ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kami sampaikan. berarti anak sempat mendapatkan bullying Iya begitulah. Kekerasan yang terjadi seminggu setelah pernikahan, apa yang membuat Kayla tetap bertahan istilahnya? Kekerasan seminggu setelah pernikahan tadi kan ngomong gitu ya. Kekerasan yang Mbak Kayla alami seminggu setelah pernikahan katanya. Banyak ya, sehingga tidak bisa saya jabarkan. Kemudian kenapa sampai bertahan 14 tahun, banyak pertimbangan. Pertimbangan lah namanya orang berumah tangga ya. Nah itu dia. Nggak semudah itu lah nggak juga cerai. Rumah tangga itu tidak seperti pacaran ya. tapi gimana harapan kedepannya untuk Harapan dari saya hanya ingin hidup tenang sama anak-anak saya. Itu aja, kami hidup tenang dan bahagia ya.
Karena anak-anak ini butuh dilindungi, butuh diberikan kasih sayang, dan mereka tuh penyembuhannya itu nggak yakin saya dengan waktu yang singkat ya. Karena trauma itu kan bertahun-tahun mereka rasakan. Dan ini hukuman ini menjadi efek jerah buat selamanya. Tentu saja. Semoga jadi bahan pelajaran juga untuk Indra. Semoga beliau juga segera sadar ya bahwa memperbaiki diri, apa yang sudah dilakukan itu salah, tidak dibenarkan. Terutama kepada anak-anak kandung dia sendiri. Oke, cukup. Baik, saya dengan ini mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan wartawan, kepada netizen yang selama ini sudah banyak membantu, kepada aparat-aparat kepolisian, khususnya Kapolres Metro Jakarta Selatan, kepada rekan-rekan para artis Indonesia yang ikut juga membantu memperlancar permasalahan ini ya, prosesnya. Dan mudah-mudahan saya berdoa amal baik dari rekan-rekan sahabat-sahabat semua mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini tadi ada masukan mengenai pengacaranya menyampaikan bahwa akan melakukan RG ya. Kalau menurut saya kesempatan itu sebenarnya sudah lewat, karena kami menunggu itikat baiknya itu pada saat proses lidik kemarin. Nah, pada saat proses lidik sama sekali tidak terlihat adanya rasa penyesalan, tidak terlihat adanya upaya untuk memperdamaikan antara dia dengan anak-anaknya dan mantan istrinya. Tidak terlihat juga itikat baiknya itu di masyarakat. Justru postingan-postingan yang dilakukan oleh si terlapor ini, sekarang tersangka ya, dan lawyernya justru tambah memicu keadaan ini menjadi semakin runcing. Jadi oleh karena itu saya sampaikan pada kesempatan ini, rasanya untuk kesempatan untuk RG mohon untuk dikesampingkan saja, karena kami dan klien kami tidak membuka kesempatan untuk itu. Terima kasih. Oke.